Baik, terima kasih Pak Kasa bisa menjadi co-host untuk menampilkan bahan saya ya. Bisa, Romo. Bisa ya. Sudah, Ya, Romo. sudah. Ini sudah kelihatan. Sudah, Romo. Oh ya, baik. Para ibu, suster yang terkasih, inilah tema yang diminta oleh Bu Gebi untuk renungan pada sore hari ini supaya kita layak untuk kerajaan surga. Ini sudah lama saya diminta dan waktu itu pernah tercancel karena 4 Oktober ada acara di katedral ya dan novena. Lalu sekarang ini terjadi dengan supaya kita layak untuk kerajaan surga dan renungan ini dalam konteks kita sudah dekat dengan Natalan. Senatal adalah perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Di balik persiapan kegemerlapan perayaan, ada pesan mendalam yang perlu kita renungkan, bagaimana kita bisa layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang dijanjikan. Kelahiran Tuhan Yesus adalah undangan untuk berubah. Siapa yang curhat-curhat ya? Kelahiran Yesus bukanlah sekedar peristiwa historis. Ini adalah undangan bagi kita semua untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Allah dalam kasih-Nya yang tak terhingga mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Maka apa artinya? Supaya kita layak untuk kerajaan surga. Kita layak untuk kerajaan surga, pertama, memang harus bertobat. Yohanes sendiri juga menyampaikan sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobat. Bertobat apa artinya? Bertobat berarti berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada Allah yang sering disebut metanoia. Balik dari jalan yang salah, kembali kepada Allah. Inilah langkah pertama menuju perubahan hidup, menuju ke kerajaan surga. Yang kedua, percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini menjadi kunci untuk memperoleh kehidupan kekal. Bertobat, percaya, dan selanjutnya mengasihi. Kasih adalah inti dari ajaran Kristus. Mengasihi Allah dan sesama adalah bukti nyata bahwa kita telah dilahirkan kembali. Kalau kita menghadirkan Allah dengan perbuatan kasih, Santo Yohanes sendiri dalam suratnya kepada surat Santo Yohanes yang keempat ayat 16, Allah adalah kasih, di mana ada kasih hadirlah Allah. Maka kita menghadirkan Allah juga dalam perbuatan kasih kita. Berikutnya, melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Dengan melakukan kehendak Allah, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita tadi judulnya supaya layak untuk kerajaan Allah, benar kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ketika kita dibaptis, rahmat baptisan adalah kita diampuni dosa-dosanya, menjadi suci, kita menjadi anak-anak Allah, dan karena anak kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Maka kalau kita tetap menjadi anak-anak Allah yang setia, kita layak untuk kerajaan surga. Proses yang kita lanjutkan adalah hidup yang kudus, hidup yang suci. Upaya untuk hidup yang kudus adalah proses seumur hidup. Kita bisa jatuh bangun,
Kadang-kadang kita dekat dengan Tuhan, dan kadang kita juga bisa merasa jauh. Proses seumur hidup untuk menuju kekudusan, kesucian supaya layak untuk kerajaan surga. Kita harus terus berjuang melawan dosa dan meneladani Kristus. Langkah yang kita tempuh. Lalu bagaimana kita bisa lebih layak? Kita berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Tadi kita sudah berdoa bagus sekali. Khusyuk kalau kita renungkan bagaimana sejak awal kita merenungkan kerahiman Tuhan. Dan dalam kerahiman Tuhan ini sangat mesan bagi saya. Kalau kita doa korunka itu, kita ambyur dalam samudera kerahiman Tuhan. Dalam kebersamaan berkomunikasi dengan Allah. Melalui doa, kita meminta kekuatan, minta bimbingan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Kadang-kadang kita mengikuti kehendak sendiri, bahkan dalam doa pun, kita bukan menyerah pada apa yang menjadi kehendak Allah, tapi bisa jadi apa yang menjadi kehendak sendiri. Mari kita tunjukkan doa kita menyesuaikan kehendak Allah dengan kehendak kita. Dan selanjutnya membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Dengan membacanya kita akan semakin mengenal Allah dan memahami kehendaknya. Kita mengenal Allah dengan baca kitab suci, Allah yang berfirman. Firman Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan, dan di situ kita semakin mengenal Allah, memahami kehendaknya, dan mengarahkan lanjut perjuangan kita menuju ke surga. Ibadah. Ibadah adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Melalui ibadah kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Dan ibadah dalam hal ini juga ketika kita ikut perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen. Dalam sakramen yang kita terima, kemanunggalan kita dengan Allah semakin kita rasakan. Khususnya dalam sakramen Ekaristi. Setiap kali kita menyambut komuni, tubuh Kristus, kita menjawab amin. Kemanunggalan dengan Allah semakin nyata kita rasakan. Maka saja jangan melupakan ibadah, penerimaan sakramen-sakramen. Dan menjelang Natal ini banyak orang antri untuk menerima sakramen tobat. Sakramen tobat itu bukan pengadilan, tapi justru sakramen cinta kasih, di mana orang yang berdosa mau kembali kepada Allah. Lalu bersekutu dengan orang yang percaya seperti kita sekarang ini, kita mengadakan kegiatan bersekutu bersama-sama dengan orang yang percaya dan bahkan yang senada dengan kita, yang difusi kepada kerahiman ilahi. Bersekutu dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama akan mendorong kita untuk bertumbuh di dalam iman. Dan iman ditunjukkan dalam kegiatan nyata, dalam pelayanan. Maka selanjutnya adalah melayani sesama. Melayani sesama adalah menjadi cara yang nyata untuk mengasihi Allah. Kalau kita merenungkan Injil Matius bab 25, ayat 31 sampai dengan 40, ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim bersama dengan malaikat-malaikatnya, memisahkan orang yang benar dan orang yang tidak benar, orang yang baik dan yang tidak baik, seperti domba dengan kambing. Tuhan bersabda pada ayat 40, apa yang kau buat untuk saudaraku yang paling hina ini telah kau buat untuk aku. Maka pada ayat sebelumnya 34 dikatakan, ketika orang mengetuk pintu berhadapan dengan Tuhan, lalu Tuhan bersabda, mari masuk dalam kemuliaan Bapamu, terimalah kerajaan
yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Maka arah kita sebenarnya dengan demikian kita menjadi semakin layak untuk kerajaan surga. Dasar kitab suci yang bisa kita juga renungkan adalah Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam proses, kita merasa tidak ada orang yang sudah sempurna, yang sudah suci. Tapi justru Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyucikan kita. Kalau tadi soal bahasa, kental dengan bahasa Jawa, ada pepatah bahasa Jawa, ojo cedak kebu gupak. Jangan mendekati kerbau yang berkubang, orang takut kena lumpurnya. Tapi di sini dengan Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang maha suci, mau turun ke dunia, berkubang dengan orang yang berkubang dengan lumpur dosa, supaya kita diselamatkan, disucikan. Maka ini karunia yang luar biasa, anaknya yang dicintai, mencintai kita, menghapus dosa kita, dan yang akan kita rayakan pada hari raya Natal nanti kelahirannya. Bagi kita yang berdoa, yang beribadat, Matius 7:21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku yang di surga. Maka mengarah ke sana, kita juga bagaimana supaya layak untuk kerajaan surga. Kita tidak hanya menyebut Tuhan, Tuhan, tapi bagaimana kita melakukan kehendak Bapa di surga. Akan coba dikatakan supaya kita sempurna seperti Bapa sempurna ada. Menang Natal ini kita penuh harapan. Natal sebagai tanda harapan. Kelahiran Tuhan Yesus membawa harapan baru bagi umat manusia. Di tengah segala kesulitan dan tantangan hidup, Natal mengingatkan kita bahwa Allah selalu menyertai dan memberikan kekuatan. Renungan kita mengarah sudah semakin mendekati Natal. Sekarang mari saya mengajak untuk belajar yang kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Rasul Kerahiman Ilahi, Santa Faustina. Bagaimana mendapatkan sabda Tuhan sendiri secara langsung. Perhatikan apa yang sudah dilakukan jiwa-jiwa manusia terhadapku, hai putriku. Sapaan Tuhan kepada Santa Faustina. Perhatikan apa yang sudah dilakukan jiwa-jiwa manusia terhadapku, hai putriku. Dalam hatimu aku menemukan segala sesuatu yang tidak kutemukan dalam sejumlah besar jiwa yang menolak aku. Hatimu adalah tempat istirahatku. Aku sering menahan rahmat-rahmat yang besar sampai akhir doa. Harian Santa Faustina 268. Hati Santa Faustina layak menjadi tempat istirahat Tuhan. Bagaimana banyak orang yang menolak. Dan kita juga renungkan kelahiran Tuhan Yesus pun juga tidak mendapatkan tempat banyak orang yang menolak. Tetapi kita renungkan ini, belajar dari Santa Faustina. Hatinya menjadi tempat yang layak, menjadi palungan bayi ilahi. Firman Tuhan Yesus kepada Faustina, dosa-dosa dunia bertambah tanpa hentinya. Dan bahkan sampai sekarang kita sudah banyak contoh bagaimana sekarang ini bahkan anak pun berani membunuh orang tuanya, kakeknya, dan juga dengan alat-alat untuk saling melukai orang lain bahkan membunuh. Dosa-dosa dunia bertambah tanpa henti. Faustina melihat dengan jelas ia menatap Tuhan yang tidak memboroskan waktu istirahat
sebab ia terus-menerus sibuk mencari jiwa yang hilang. Dengan berusaha orang menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan selalu mencari. Ini menjadi moto dari Bapak Uskup Semarang, Quaere et salvum facere, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan bersabda pada Santa Faustina, dalam hatimu aku menemukan segala sesuatu yang tidak kutemukan dalam sejumlah besar jiwa yang menolak aku. Tuhan menemukan tempat yang layak dalam hati Santa Faustina. Apakah hati kita juga layak menjadi palungan bagi bayi ilahi yang akan kita rayakan pada Natal nanti? Hati Santa Faustina sudah layak menjadi palungan Tuhan. Semoga kita pun juga demikian. Hati Santa Faustina sungguh berkenan kepada Tuhan. Ia tahu buat siapa ia berdoa, bermartiraga, menutup mulut ketika dihina, mengandalkan Tuhan di setiap saat. Hatimu adalah tempat istirahat. Mengesan sekali bagi saya kalau hati kita pun juga layak untuk tempat istirahat Tuhan, kelahiran Tuhan. Berikutnya, kehendakku lebih kau sayangi daripada hidupmu sendiri. Tadi kita sudah merenungkan tuh bagaimana mengarah ke kerajaan surga kalau kita menyayangi, melaksanakan kehendak Tuhan. Santa Faustina sudah memberikan contoh itu. Maka sabda Tuhan kepada Faustina, kini aku tahu bahwa engkau mengasihi aku bukan karena rahmat atau anugerah, tetapi karena kehendakku yang lebih kau sayangi daripada hidupmu sendiri. Itulah sebabnya aku menyatukan diriku dengan engkau sedemikian mesra seperti belum pernah terjadi dengan makhluk lain manapun. Keharian Santa Faustina 707. Yang saya tulis merah. Kehendakku yang lebih kau sayangi daripada hidupmu sendiri. Dalam suatu renungan retret para imam, pada suatu rumusan, kita harus berani mati di tengah kehidupan. Mematikan keinginan kehendak sendiri demi dapat melaksanakan kehendak Tuhan. Untuk itulah kita diutus. Maka sikap Santa Faustina, kehendakmu adalah tujuan hidupku. Kenapa tadi berlayak? Karena kehendak Tuhan menjadi tujuan hidupnya. Sikap ini menunjukkan Tuhan sendiri, kehendakku yang lebih kau sayangi daripada hidupmu sendiri. Inilah arti mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus siap bersatu dengan siapa saja, asal manusia merindukan dan mengusahakan. Tuhan mau datang menyatu dengan siapa saja, mari kita rindukan dan mengusahakan untuk kesatuan dengan Tuhan. Syarat utama adalah kasih tanpa pamrih. Tuhan bersabda, nikmatku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Ketahuilah, putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus, tadi yang saya sudah sampaikan, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu. Tetapi jiwa-jiwa itu tidak memperhatikan aku. Tuhan hadir, tapi kalau kita coba dalam apa yang dimaksud ini, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu, tapi jiwa-jiwa itu tidak memperhatikan aku. Banyak kegiatan-kegiatan yang seakan-akan menjadi lebih lebih khusyuk, lebih suci, tetapi keliru. Ketika orang menerima komunis setelah itu, apa yang buat? Kenapa kok tunduk? Menunduk kepada siapa? Karena Tuhan sendiri sudah hadir menyatu dengan kita. Kita mestinya bersatu merenungkan bagaimana kemanunggalan kita dengan Tuhan itu yang sudah membawa banyak rahmat dan kita bersatu dengannya. Syarat kedua ialah kerendahan hati. Kasih dan kerendahan hatimu membuat aku meninggalkan tahta surgawi dan menyatukan diriku denganmu. Dalam Filipus
bab 2 ayat 6 sampai 11. Tuhan tidak akan mempertahankan kedudukannya sebagai yang penuh kuasa, tapi mau turun ke dunia manusia. Seperti kita juga seperti hati Santa Faustina, itu menarik untuk kehadiran Tuhan. Kesegaran hatimu menawan aku. Itulah sebabnya aku menyatukan diri denganmu lebih mesra daripada dengan makhluk lain manapun. Tatapan mataku yang berseri-seri terpaku padamu sebelum aku menatap ciptaan lain. Pada Faustina, semoga juga kepada kita berkenan Tuhan menatap kita, menyatu dengan kita. Selamat menyongsong Hari Raya Natal 2024. Terima kasih. Matur nuwun berkah dalem. Kembali Bu Nani. Terima kasih, Terima kasih, Matur Nuwun. Romo. Matur Nuwun bingit Ya, Romo atas renungannya. Sehingga pada kasih. dalam masa absen ini sebentar lagi Natal, semoga dengan waktu yang tersisa kita bisa menyempatkan diri, mengubah diri kita untuk menjadi layak di hadapan Tuhan dengan banyak Ya, bertobat, percaya, mengasihi sesama dan juga Tuhan Yesus sendiri, melakukan kehendak Allah dan hidup kudus. Amin. Semoga ya. renungan Romo membuat kita untuk menjadi s- banyak pakem-pakem yang harus kita laksanakan, Romo. Baik. Sem- Halo. Semoga Terima kasih. ya di depannya kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hati kita bisa meniru hati Santa Faustina menjadi Ya, palungan Kristus Yesus sendiri. Terima kasih Romo atas renungannya, Amin. membuat terima kami kasih. menjadi mengerti. Amin. Mohon Romo untuk menutup pertemuan ini dengan doa dan berkat Romo. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Suster dan Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati, kita buka hati kita untuk kehadiran Tuhan yang Maha Suci. Namun di lain pihak kita juga datang kepada Tuhan yang hatinya sudah terbuka seperti samudera. Kita boleh ambyur dalam samudera kerahiman Tuhan untuk mendapatkan rahmat-rahmat yang kita perlukan. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berbahagia pada kesempatan ini boleh merenungkan kerahiman Tuhan yang mengingatkan perjalanan hidup kami menuju ke kerajaan surga. Banyak yang sudah kau sampaikan kepada kami, ajaran dan kehendak-Mu sendiri. Kehadiran Tuhan Yesus yang menyertai kami. Santa Faustina yang telah memberikan banyak contoh kepada kami. Semoga dengan renungan ini, kami sungguh kau teguhkan dalam iman kami, dan kau kuatkan dalam perjalanan kami. Kau yakinkan iman kami. Kau tambahkan iman kami untuk dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah perjalanan hidup kami di dunia ini, kami boleh sampai kepada tujuan terakhir yang telah kau sampaikan lewat Tuhan Yesus Kristus Putramu yang menjadi hakim bagi kami ketika orang datang disapa. Mari masuk dalam kemuliaan Bapamu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kami sungguh mengesan akan sabdamu itu. Berkatilah kami, bimbinglah kami, supaya perjalanan kami tidak keliru mengarah kepada kerajaan surga yang telah kau sediakan bagi kami. Kami percayakan semua ini dalam kuasa dan kasih-Mu yang menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. rohmu. Suster, para ibu, dan seluruh keluarga serta komunitas, hidup, usaha, karya, cita-cita, dan pelayanan saudara dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih, Romo. Makasih. Terima kasih Ya, Romo. Ya, salam ya. sehat selalu dari Makasih Romo. Terima Romo kasih Romo Yakobus dan tim Paroki. Makasih. semuanya. Terima Selamat kasih Natal nanti Nuwun ya. semua. Romo, berkah Ya, dalam. Masih kah berkah dalam. dalam. Di, Pengumuman, mohon ya, waktunya sebentar untuk Bapak Ibu untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebagai berikut. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Agustinus Parso Subroto yang di sela kesibukannya bersedia mendampingi kami membawakan renungan yang menyejukkan hati dan memperkuat iman kami. Terima kasih ya. Romo. Kasih. Selamat bergabung bagi teman-teman yang para devosan dimanapun yang berada yang baru pertama kali ikut bergabung pada Zoom Devosi Koronka Keraiman Ilahi. Pertemuan berikutnya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember. Kita akan didampingi oleh Romo Justinus Dwi Karyanto dengan tema Ya. renungan hati rahim itu adalah hati yang sabar. Terima kasih untuk host dan semua tim yang bertugas hari ini. Bagi para devosan yang membutuhkan dukungan doa, bagi yang sedang mempunyai masalah atau berbeban berat, atau sakit dan keperluan lainnya, dapat menghubungi Ibu Mahendra dan Ibu Susi dengan kontak person yang tertulis pada slide di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan kasih demi terlaksananya kegiatan Zoom ini, Itu ember-embere cucin kabeh, Mbak. mohon untuk mentransfer ke rekening BCA seperti yang tertera pada slide dengan menambahkan angka 2 di belakangnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pengumuman Zoom Doa Koronka Paroki Santo Yakobus akan diadakan hari Kamis, itu adalah Zoom yang terakhir. Mohon teman-teman untuk hadir menghadirinya. Nanti kita akan bertemu pada offline di Kapel Adorasi Santo Yakobus. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih pada Romo yang sudah mendampingi kami. Terima kasih Mbak, juga lagi kepada buang suster. kue kerjanya. Sampai Cucinya ketemu buang lagi. airnya sampai air. Salam sehat selalu. Salam Jadi, terima Keraiman. kasih. Amin. Terima kasih Bu Lucia yang menjadi host. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Lina, terima kasih Bu Terima Ali. Sampai kasih. ketemu pada tugas kita yang akan Terima kasih datang. semuanya. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Sampai Sampai jumpa jumpa di lain lagi. Ya, kesempatan. Selamat sore. Romo, Sore. selamat Romo. sore. Sampai ketemu Selamat di sore. Semarang, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima ya kasih, Romo. Suster. Terima kasih, teman-teman. Berkah dalam. Baik, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Dan